Selamat datang di Diomira Soccer, sajian seru sepak bola dunia hingga info hangat liga kita. Subscribe sekarang juga. Argentina dan Swiss akan saling berhadapan dalam laga perempat final Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung sengit. Pertemuan ini mempertemukan dua tim dengan sejarah dan perjalanan yang berbeda, tetapi sama-sama tengah berada dalam performa terbaiknya menuju 8 besar. Secara historis, Argentina memiliki pengalaman dan prestasi yang jauh lebih mentereng di ajang Piala Dunia. Tim berjuluk Albiceleste itu telah mengoleksi sejumlah gelar juara dunia dan menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola internasional. Sementara itu, Swiss belum pernah meraih trofi Piala Dunia, namun kerap menjadi lawan yang sulit ditaklukkan berkat disiplin permainan dan organisasi tim yang solid. Perjalanan kedua tim menuju perempat final juga menunjukkan karakter yang berbeda. Argentina harus bekerja keras saat menghadapi Mesir di babak 16 besar. Sempat tertinggal 2 gol, sang juara bertahan bangkit secara dramatis dan membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2. Gol-gol telat menunjukkan mental juara yang masih melekat kuat dalam skuad mereka. Di sisi lain, Swiss melangkah ke perempat final melalui laga penuh ketegangan melawan Kolombia. Setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, Swiss akhirnya memastikan tiket ke 8 besar lewat adu penalti dengan skor 4-3. Penampilan gemilang kiper Gregor Kobel menjadi kunci keberhasilan mereka mencetak sejarah dengan mencapai perempat final untuk pertama kalinya sejak 1954. Menjelang duel ini, Argentina masih mengandalkan kualitas individu dan pengalaman para pemain bintangnya. Namun, Swiss datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menorehkan pencapaian bersejarah. Kombinasi pertahanan rapat, kerjasama tim yang kuat, serta momentum positif membuat wakil Eropa itu berpotensi memberikan perlawanan sengit. Laga Argentina kontra Swiss bukan hanya pertarungan dua tim yang sama-sama lapar kemenangan, tetapi juga benturan antara tradisi juara dan semangat pembuat kejutan. Timnas Argentina mendapat peringatan serius di tengah upayanya mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026. Meski masih melaju ke perempat final, status mereka sebagai tim nomor 1 dunia kini tak lagi aman. Setelah babak 16 besar berakhir, Argentina harus rela kehilangan posisi puncak ranking FIFA yang kini direbut Prancis. Pergeseran itu terjadi usai kedua tim sama-sama meraih kemenangan di fase gugur. Argentina sukses menyingkirkan Mesir dengan skor dramatis 3-2, sementara Prancis mengatasi Paraguay lewat kemenangan tipis 1-0. Namun, hasil tersebut justru membuat Les Bleus melompati Albiceleste dalam peringkat dunia. Saat ini, Prancis mengoleksi 1925,86 poin. Unggul sangat tipis dari Argentina yang mengumpulkan 1925,15 poin. Selisih kurang dari 1 poin menunjukkan persaingan kedua raksasa sepak bola dunia itu masih sangat terbuka. Hasil pertandingan berikutnya di Piala Dunia 2026 berpotensi kembali mengubah posisi mereka di ranking FIFA. Meski turun dari tahta ranking dunia, Argentina belum kehilangan peluang untuk mempertahankan mahkota juara. Tim asuhan Lionel Scaloni masih menjadi salah satu kandidat terkuat setelah menunjukkan mental juara saat bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menumbangkan Mesir di babak 16 besar. Namun, tantangan yang menanti tidaklah ringan. Di perempat final, Argentina akan berhadapan dengan Swiss, tim yang sedang menikmati momentum positif setelah menyingkirkan Kolombia melalui drama adu penalti. Laga ini diprediksi menjadi ujian penting bagi Lionel Messi dan kawan-kawan dalam perjalanan menuju semifinal. Di sisi lain, Prancis juga terus menunjukkan konsistensi dan menjadi ancaman utama dalam perebutan gelar. Dengan performa yang stabil serta posisi baru sebagai tim nomor 1 dunia, Les Bleus semakin mengukuhkan diri sebagai pesaing terberat Argentina dalam perburuan trofi Piala Dunia 2026. Lionel Messi kembali membuktikan bahwa usianya hanyalah angka. Kapten timnas Argentina itu mencatatkan sederet rekor luar biasa setelah menginspirasi kebangkitan Albiceleste saat menyingkirkan Mesir dengan skor dramatis 3-2 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung penuh ketegangan,
Argentina sempat tertinggal 2 gol dan berada di ambang eliminasi. Namun, semangat juang sang juara bertahan tidak padam. Messi tampil sebagai motor kebangkitan tim dengan menyumbang 1 gol dan 1 assist, sebelum Argentina membalikkan keadaan di menit-menit akhir. Gol ke gawang Mesir bukan sekadar membantu Argentina lolos ke perempat final. Tambahan 1 gol itu juga mempertegas status Messi sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Setidaknya ada 5 rekor istimewa yang berhasil diukir La Pulga. Pertama, ia memperpanjang catatan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 21 gol. Kedua, Messi menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam 6 laga fase gugur Piala Dunia secara beruntun. Rekor ketiga datang dari usianya. Pada umur 39 tahun, Messi menjadi pemain tertua yang mampu mencatatkan gol dan assist dalam satu pertandingan fase gugur Piala Dunia. Catatan tersebut melampaui rekor yang telah bertahan selama puluhan tahun. Tak berhenti di situ, bintang Inter Miami itu juga mencatat rekor keempat sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam 9 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia masih belum tertandingi. Rekor kelima sekaligus melengkapi malam bersejarah tersebut. Assist yang dicatatkan Messi membuatnya menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, melewati capaian legenda Argentina, Diego Maradona. Penampilan gemilang itu semakin menegaskan bahwa Messi masih menjadi sosok sentral dalam perjuangan Argentina mempertahankan gelar juara dunia. Peta persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 kembali berubah. Jika sebelumnya Spanyol disebut sebagai kandidat terkuat untuk mengangkat trofi, kini posisi tersebut direbut oleh Prancis setelah rangkaian hasil di babak 16 besar. Berdasarkan simulasi terbaru yang dirilis superkomputer Opta, peluang Prancis menjadi juara dunia kini mencapai 27,3%. Angka itu menempatkan Les Bleus di urutan teratas daftar favorit juara, menggeser Spanyol yang kini berada di posisi kedua dengan peluang 21,3%. Sementara itu, Argentina menempati peringkat ketiga dengan 17,3%, disusul Inggris dengan 16,5%. Perubahan prediksi ini tak lepas dari hasil-hasil yang terjadi di fase gugur. Prancis berhasil melangkah ke perempat final setelah menyingkirkan Paraguay dengan kemenangan tipis 1-0. Di sisi lain, Spanyol memang tetap melaju usai mengalahkan Portugal, tetapi peluang mereka sedikit menurun karena jalur menuju final dinilai semakin berat. Menariknya, sejumlah tim yang sebelumnya tidak terlalu diunggulkan mulai mencuri perhatian. Norwegia, yang sukses menyingkirkan Brasil di babak 16 besar, kini masuk dalam daftar 5 besar kandidat juara dengan peluang 6,6%. Kehadiran Erling Haaland menjadi salah satu faktor yang membuat tim Skandinavia itu semakin diperhitungkan. Sementara itu, Belgia dan Swiss melengkapi daftar 8 besar favorit juara. Meski peluang mereka lebih kecil dibandingkan tim-tim unggulan lainnya, performa impresif sepanjang turnamen menunjukkan bahwa kejutan masih sangat mungkin terjadi. Persaingan menuju trofi Piala Dunia 2026 pun semakin terbuka. Prancis memang kini menjadi favorit utama berdasarkan simulasi data, tetapi Spanyol, Argentina, dan Inggris masih memiliki peluang besar untuk membalikkan prediksi. Dengan hanya tersisa 8 tim terbaik, setiap pertandingan dapat mengubah peta persaingan dan melahirkan kandidat juara baru. Perempat final yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan dipastikan menjadi penentu. Perjalanan timnas Meksiko di Piala Dunia 2026 memang telah berakhir, tetapi Federasi Sepak Bola negara tersebut bergerak cepat untuk menyiapkan masa depan. Tak lama setelah El Tri tersingkir di babak 16 besar, Federasi Sepak Bola Meksiko, FMF, resmi menunjuk Rafael Marquez sebagai pelatih kepala yang baru. Penunjukan Marquez menandai berakhirnya era Javier Aguirre, yang memimpin Meksiko selama turnamen berlangsung. Di bawah arahan Aguirre, Meksiko tampil cukup menjanjikan. Mereka sukses menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup dan mencatat kemenangan di babak gugur Piala Dunia, untuk pertama kalinya dalam 4 dekade sebelum akhirnya terhenti setelah kalah dramatis 2-3 dari Inggris di babak 16 besar.
Bagi Meksiko, keputusan mengangkat Marquez bukanlah langkah yang muncul secara tiba-tiba. Mantan kapten tim nasional itu sebelumnya telah menjadi asisten Aguirre selama Piala Dunia 2026 sebagai bagian dari Proyek 2030, program jangka panjang yang disusun FMF untuk membangun generasi baru sepak bola Meksiko. Nama Marquez tentu bukan sosok asing bagi publik sepak bola dunia. Legenda Meksiko tersebut mencatat 148 penampilan bersama tim nasional dan tampil dalam 5 edisi Piala Dunia. Selain sukses sebagai pemain, ia juga mulai meniti karir kepelatihan di Spanyol sebelum dipercaya bergabung ke staf timnas senior. Kini, tantangan besar menanti pria berusia 47 tahun itu. Marquez mewarisi skuad yang dipenuhi talenta menjanjikan dan baru saja mengembalikan optimisme publik sepak bola Meksiko. Tugas utamanya adalah menjaga momentum positif tersebut sekaligus membuktikan bahwa kebangkitan El Tri bukan sekadar efek bermain di kandang sendiri pada Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pengalaman, harisma, dan pemahaman mendalam terhadap identitas sepak bola Meksiko, Rafael Marquez kini memikul harapan besar untuk membawa El Tri melangkah lebih jauh menuju target ambisius mereka pada 2030.